file atau baca dari file, ada yang pernah lihat nggak? Halo? Mari teman-teman Ada? direspon. Belum sih. Belum ya? Belum. Belum kah? Belum, oke. Pernah lihat StarMic kalian? StarMic atau apa ya? StarMic ya namanya ya? Kalian pakai StarMic nggak? Pernah pakai nggak? Pernah buka nggak? Belum pernah. Belum buka. StarMic belum pernah. SSAT. Namanya apa sih? SSAT. Oh iya iya. Sorry, Iya. di aku StarMic soalnya. Kayak SSAT pernah buka? Iya. Pernah ngeprint namanya KHS? Pernah? Ngeprint pernah. Oke, pernah. Nah, itu adalah cara atau bahasa pemrograman yang kita akan menulis ke sebuah file, gitu ya. Jadi itu adalah contoh aplikasinya ya, contoh aplikasi yang membuat sebuah file. Jadi nanti dia akan create file dan ditulis di dalamnya. Oke. Kemudian ada aplikasi lain yang baca dari file juga ada. Gitu. Jadi materi hari ini akan ngomongin itu. Oke, karena apa? Karena urut-urutan dari membuat sebuah aplikasi yang bisa baca tulis file itu mirip-mirip gitu ya. Walaupun sintaksnya beda, dari bahasa pemrograman fungsinya beda, tapi langkahnya sama. Ini. Oke, satu, menyiapkan file dan path yang akan diakses. Jadi filenya ini ada atau belum gitu ya. Kalau belum ada ya di-create, kalau sudah ya sudah gitu. Oke, yang kedua adalah ini pasti open file. Semua bahasa pemrograman apapun pasti open file dulu, walaupun nanti functionnya beda. Nah, setelah itu kalian bisa lakukan read atau write di dalamnya. Kayak gitu. Terus yang keempat ini yang paling penting yang harus kalian lakukan adalah close file-nya. Gitu. Oke. Cukup bisa dimengerti ya, ini urut-urutannya ketika kalian mau mengakses sebuah file dari bahasa pemrograman. Apapun itu. Oke, siapkan filenya. Bisa, kalau nggak ada filenya ya path-nya nanti bisa di-create secara otomatis by system sebenarnya gitu ya. Kedua adalah open filenya, terus lakukan perintah apapun yang kalian mau. 4, yang paling penting adalah close file. Oke, seperti itu. Gimana kalau nggak di-close? Ya nanti memorinya nggak akan dihilangkan gitu ya, masih akan nyimpan di memori aja kalau nggak di-close. Atau bahkan malah nggak bisa di-save karena masih dipegang oleh orang lain gitu ya. Benar kan kalau file masih dibuka gitu ya kan nggak bisa diganti atau nggak bisa ditutup gitu ya. Pernah lihat itu kan ya? Jadi kalau masih dipakai orang lain kita nggak bisa melakukan edit apapun. Nah, seperti itu. Jadi yang paling penting adalah kalian nomor 4 ini close file. Gitu. Nih, bagi saya ya, karena ini ngomonginnya adalah dengan memori-memori di sini. Ya, teman-teman bisa baca sendiri. Gitu. Oke, kalau yang kalian biasa gunakan tuh ada di secondary memory gitu ya. Yang filenya tuh tersimpan di situ, nggak akan pernah hilang. Misalnya kalian save file apapun tuh ya di secondary memory. Tapi kalau di main memory di sini akan hilang setelah programnya mungkin dimatikan gitu. Oke, jadi hati-hati main di sini. Jadi ketika kalian bikin main memori, ternyata setelah aplikasinya selesai memori yang nggak kerilis gitu ya, nggak hilang ya, nanti aplikasimu nggak error sih, cuma lama-kelamaan ya gagal juga karena kehabisan memori nggak bisa di-start lagi gitu. Jadi hati-hati. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, nggak ada ya. Kita sama-sama jalanin aja. Oke, untuk akses itu kalian bisa pakai yang namanya fungsi open. Oke, jadi saya open mbox sort.txt, udah di-download ya, masukkan ke handle, saya print handle. Gitu. Oke, kita coba aja. Oke, masih kelihatan ya? Coba ya. Kalian mau nama apapun kayaknya nggak masalah deh. Opennya apa ya? Karena aku udah coba-coba sih. Mbox main short. Mbox main short. .txt. Oke, secara default ini saya akan melakukan perintah read gitu ya. Kalau kalian mau perintah nulis ya tulis di sini adalah W nantinya. Tapi sekarang secara default ini masih read dulu gitu. Kalian coba juga ya. Siapa tahu nanti saya salah. Terus kalau mau di print ya tinggal print. Ini nggak ngeprint semua isinya ya, tapi kita lihat.
terminal, new terminal. Aduh, harus CD. Oke, kelihatan deh. Oke, CD output, CD minggu 8 kalau nggak salah. Loh, kok nggak ada? Oh, oke, ya, baru kita coba Python. Sorry ya, aku pakainya ini karena aneh di tempatku. Python minggu 8. Oke. Nah, ini kalau kalian langsung print si handle-nya, dia akan ngebuka ini. Text IO wrapper, namanya apa? Jadi saya mau buka mbox short txt, modenya adalah nih, lihat. Ini adalah R. Maksudnya adalah read. Gitu. Jadi nanti kamu akan melakukan operasi membaca aja di sini. Gitu. Oke, jadi coba ya. Coba mudah ya cara untuk buka sebuah file mau dibaca tuh kayak gini doang. Tinggal handle open gitu. Oke, kalau udah, nah ini. Oke. Ini handle gitu ya. Ini adalah handle apa? Open, close, read, dan write. Kayak gitu. Ini namanya boleh bebas sih. Terserah. Oke. Nah, kalau misalnya filemu nggak ada gitu ya, misalnya saya search gitu. Yang terjadi adalah ya pesan error gitu. Jadi no such file or directory. Jadi pastikan benar-benar ada di dalam sini. Gitu. Oke. Cukup dimengerti ya. Oke. Ini baris. Menggunakan model barisnya bla bla bla. Jadi kalau kamu baca atau ngerit sebuah file gitu ya, nggak bisa langsung semuanya kebaca gitu ya. Tapi ngomongnya adalah baris per baris. Kita looping. Per baris ini isinya apa, baris ini isinya apa, dan seterusnya. Oke. Aku nanya, kalau misalnya saya langsung ngambil semua gitu, yang terjadi gimana ya? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih kita harus ngambilnya baris per baris aja? Halo? Hai? Oke, pada text file biasanya file akan terdiri dari baris demi baris. Cara pembacaan file teks biasanya juga menggunakan model baca baris demi baris gitu ya. Oke, kalau teman-teman harapkan tadi, apakah ketika ngeprint handle itu akan keluar semua data dalam teksnya nggak sih? Halo? Aku mati ya? Enggak, Bu, lancar kok, Bu. Teman-teman yang diam. Teman-teman yang diam ya. Oke. Jadi ya jadi kenapa sih ketika kita print handle gitu ya, tidak semua filenya atau bukan ngeprint isi dalam si filenya yang mau kita buka gitu ya. Kenapa nggak gitu? Ya nanti akan ngabisin memori jika tulisan kalian banyak gitu ya. Kalau di sort ini kan cuma 0, sekian kilo ya. Masih ringan-ringan aja kalau di laptop kalian. Coba bandingkan yang lebih dari 100 mega. Itu kalau komputer bisa jerit dia gitu ya. Jadi memorimu akan habis. Kecuali kamu memorinya berapa ratus giga gitu ya, is okay gitu ya. Tapi untuk biasanya kan nggak semua komputer tuh bisa bergiga-giga gitu ya memorinya. Jadi kita bacanya sedikit-sedikit aja per file gitu ya. Kalau udah nemu yang kita harapkan ya sudah break aja. Selesai dari perulangannya kita close, selesai gitu. Gitu ya, teman-teman. Oke, itu sedikit ini aja sih. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu untuk open ya. Kalau cara bukanya ya tinggal pakai function open ya. Kalian mau taruh di mana handle sama dengan open lokasi filenya. Gitu nih. Handle, open, kemudian nama filenya. Oke, usahakan di direktori yang sama ya. Oke. Kalau udah nggak ada, kita pindah ke manipulasi file.
Oke, nah ini untuk manipulasi file sama aja ya. Pertama siapkan file, open file, looping tiap baris, kemudian 4 adalah close. Gitu ya. Tapi di sini kok nggak ada close-nya ya? Oke. Jadi adalah open, kemudian lakukan ini per baris. Lakukan manipulasi per baris. Terusnya ada close lagi di sini. Gitu. Ya ini, kalau kalian baca di bawah nih ya, kenapa harus dibaca per baris? Untuk mengatasi kemungkinan sistem membuka file yang sangat besar gitu ya, kemudian menghindari hang. Kayak gitu. Kalian nggak mau kan pakai aplikasi yang bikin hang komputer kalian kan. Walaupun secara fungsional oke gitu ya, tapi kalau performanya buruk ya aplikasimu adalah buruk gitu. Jadi di sini kita bacanya per baris. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Nah, kita akan coba untuk bacanya ya. Oke, kita sudah coba open, kemudian kita lakukan looping. For, kalian bebas pakai apa aja, line in handle. Oke, artinya bahwa tiap baris ini gitu ya, akan kita looping di line. Jadi line ini baris ke-1, baris kedua, dan seterusnya. Oke, kita coba print line kalau nggak salah. Oke, gitu nggak sih? Oh, ini masih count-nya aja. Oke. Oke. Mau ngitung berapa sih count-nya gitu ya? Error nggak nih? Print. Ini bisa nggak ya? Oke, kita coba. Oke. Oh, Di settingannya Bu Lila, settingan apa ya? pakai VS Code kan? Iya. Iya. Jalan nggak? Settingan apa ya? Jalan nggak? Jalan-jalan Oh, jalan. ini 190. Sip. Ya, kita lihat ya bener nggak sih? Mana ya fileku ya? Buka aja filenya nanti kelihatan. Oke. Ini ya. Open with. Oke. Open with VS Code ada lainnya kok Bu. Oh iya ya. Bisa Iya, ya? bisa. Oke. Aduh, saya nih bukan pengguna VS Code jadi mohon maaf. Oke. Oh iya loh. Oke, benar. Jadi oke. Yap. Di oke. 1 di 1911 gitu ya. Ini 1910 karena ini nggak dihitung lagi. End of-nya ada di sini. Gitu. Atau karena kita mulai dari 0. Oke, counting lagi. Oke, gitu. Ini kalau mau baca, jadi bacanya tiap baris. Kalau kita mau ngeprint line-nya gimana ya, tinggal di print line-nya aja. Oke, gitu ya. Tapi saya nggak mau membuang memori gitu ya. Saya mau ngeprintnya sampai di 10 aja. Oke, gini. Jadi saya mau ngeprint di 11 baris gitu ya. Jadi dari 0 sampai 10. Bener nggak? Semoga bener ya. Kalau di sini trimnya namanya apa ya Pak ya? Gimana Bu? Ya tahu, trim. Ngirangin baris ya. Spasi. Oh, itulah. Ini juga sih. Lupa. Oke. Pakai R strip kalau nggak salah. Apa R strip ya? Aku lupa. RS line. Oh, strip ya? Sip. Ya, jadi strip tuh fungsinya buat ngilangin kalau misalnya ada spasi di depan, di belakang gitu loh. Jadi kita buang gitu. Oke, kita coba ya. Oke, kalau sudah, ini break aja. Oke, tahu kan break buat apa? Udah pernah dibahas ya? Oke, semoga benar. Oh, mana ya? Kok nggak ada? Oh, karena sudah aku break ya, nggak bisa di sini. Oke, kasih if lagi. If count sama dengan 10, lebih dari 10, baru break.
Oke, jadi intinya tuh gini. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita nggak break, dia akan tetap looping gitu ya, walaupun sudah sampai 10 count-nya. Tapi saya mau ketika sudah 10, saya buang aja, break aja gitu ya. Selesaikan loopingnya, biar nggak buang-buang resource. Oke, bisa nggak ya? Oh, bisa. Oke, ini baris pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Oh, nih 11 sama sini. Kayak gitu, teman-teman. Gampang ya? Jadi cuma tinggal di handle open, kemudian di for tiap line-nya. Nah, di dalam situ ngapain aja tuh terserah teman-teman, gitu. Baru nanti di handle.close. Seperti itu. Sampai sini, ada pertanyaan? Mudah ya? Jadi ini, cuma sama aja, open, manipulasi apapun, close. Oke, gitu. Oke. Cukup gampang ya. Next. Oh, ini akan coba sendiri deh. Nah, ini saya mau nampilin gitu ya, yang depannya itu ada date-nya. Oke, tapi cuma 10 aja gitu. Oke. Nah, kalian bisa pakai ini. Jadi misalnya, kalau ini kan tadi adalah saya cuma mau count 10 aja ya, tapi ditambahin dengan start with, dia bilang adalah date. Ini ya, saya lagi apa sih namanya itu ya? Huruf besar kecil berpengaruh gitu ya. Oke. Save aja. Semoga benar. Semoga benar yang saya tulis. Oke, loh, kok nggak bisa? Apa yang terjadi? Start with date and count. Oh, aku salah ini ya. Oke, mbox sort. Oh, di sini nggak ada date-nya. Atau ada? Why? Kalau di kalian bisa nggak? Coba nggak? Oke. Nggak bisa juga. How come? Errornya apa tuh? If line start with, atau aku ada yang salah ya? Oh, enggak sih. Bener kok. Count plus 1. Bener kok. Why? Coba di halaman VS Code-nya, Bu. Di tempatku cuma kelihatan separuh. Iya, ini. Kelihatan nggak? Atau kalian juga cuma separuh doang? Errornya apa errornya? Oh, gini. Errornya adalah Nggak ada error ya? Atau cuma ini doang? Atau ini doang? Atau ini doang? Start with icon. How come? Bisa. Kenapa tadi? Ada yang tahu nggak? Oke. And count lebih kecil dari 10. And count lebih kecil dari 10. Oh, I see. Jadi kenapa punya saya nggak keluar ini ya? Logiknya tahu nggak ada yang salah di sini? Di sini. Ada yang bisa jawab saya nggak? Oke, karena kita kan sama-sama belajar ya, dan saya nggak mungkin 100% perfect gitu ya. Oke, saya pasti banyak salah-salah juga. Ada yang tahu nggak saya salahnya di mana? Kenapa bisa nggak keluar? Padahal ada loh date-nya. Yang bisa kasih tahu saya? Saya tunggu 2 detik. Ini ada yang salah gitu. Jadi teman-teman saya harap kalau salah pun jangan berkecil hati juga ya gitu.
Soalnya cuma dikit aja sih. Kenapa sih bisa nggak keluar gitu? Itu ada yang jawab di chat, Bu. Sitian. Oh, ada yang di chat. Oh, Oke. oh. Oh, aku nggak lihat ya kalau di chat. Soalnya ini berubah. Mana ya? Nggak kepo ya. Oh, ada. Oke, sorry. Count-nya nggak di dalam if ya. Betul. Count-nya harus di dalam if gitu ya. Karena kalau nggak di dalam if ya, ini date ini belum tentu ada di counter ke 10 ya. Karena kan kalau count-nya kayak gini, saya ngitung barisnya. Kalau di sini saya ngitung, saya sudah mengeluarkan si date ini berapa kali gitu. Itu mantap. Gitu. Oke. Jadi hati-hati dalam nulis sebuah coding. Sip, mantap. Karena dia Python ya, tanpa kurung kurawal, jadi saya masih rada meraba-raba juga. Gitu. Oke. Sip, mantap. Terus, apa lagi ya? Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Untuk if-nya, gampang kan ya? Kalau kalian mau ngakses ya tinggal pakai di for, handle, masukin di line. Line ini dimulai dengan date nggak gitu ya? Kalau iya ya keluarin gitu. Sip. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Hai? Boleh kan? Belum, Bu. Belum. Oke, oke. Belum ada. Oke, kalau udah nggak ada, kita masuk ke Ada dalam pertanyaan dari Tian, Bu, penyimpanan. di chat, Bu. Ada. Mana-mana ya ampun. Kalau call-nya ditaruh Kalau nanya, setelah print itu sama aja ya, Bu? kalau kona ditaruh setelah print itu sama saja. Maksudnya kon ditaruh setelah print ini sama aja toh. Tapi bedanya kan bedanya adalah di sini nge-count dulu baru nge-print, yang bawah adalah nge-print dulu baru nge-count. Gitu ya. Bedanya adalah jika kamu nampilin di sini counternya. Oke, counter gitu. Kayak gini ya. Nah, bedanya adalah di sini atau counting. Oke, bedanya di sini kalau kamu mau nampilin ya di sini nanti count-nya bisa 1, yang kalau yang satu lagi adalah mungkin 0 ya. Gitu ya. Kita lihat bedanya. Oke, bedanya ya kalau misalnya count-nya di atas ya tinggal 1, 2, 3, 10 sampai 11 ya. Kalau di bawah ya dari 0. Kayak gitu. Oke, secara codingan yang tadi kalau kita nggak nampilin call nggak ada bedanya gitu ya. Tapi proses nge-count-nya atau proses menambah si count-nya ini berbeda gitu. Oke, tinggal mau pilih yang mana. Seperti itu. Cukup menjawab? Oke, sip. Oke, sekarang adalah nyimpan file. Kamu bisa nulis juga gitu ya ke sebuah file gitu. Yang tadi saya bilang, kamu bisa KHS tadi kenapa bisa kalian download gitu ya? Yaitu nanti sistemnya yang akan nulis ke dalam file gitu. Bisa TXT, bisa PDF, Excel bahkan gitu ya. Oke, sekarang kita coba yang TXT dulu ya. Oke, cara opennya sedikit berbeda. Oke, cara opennya kalau tadi kan handle open terus output gitu ya. Oke, nah ini kan cuma gini doang. Nah, kalau kayak gini doang berarti kamu akan cuma baca aja. Jadi status handle nanti cuma buat read doang. Coba kita coba ya. Aku copy aja. Oke. Ini harus bikin juga outputnya nggak ya? Salah. Bikin dulu. Oke, bikin dulu ya outputnya ya. Oke, coba di teks ini ya. Oke deh. Saya copy. Oke. Ini output. Bisa dibuka di sini. Oh iya. Oke, saya save dulu. Ini kosongan ya output TXT-nya. Kemudian, oke, saya coba di sini. Oke,
Jadi kalau kalian cuma open gini doang, open output txt, ini dianggap sebagai saya cuma mau nge-read aja. Oke. Jadi tulisannya adalah IO unsupported operation not writable. Makanya harus ditambahin dengan saya mau ngapain sih gitu ya. Wait, right. Gitu. Oke, nggak ada apa-apa ya, tapi begitu kita lihat outputnya, ada tulisannya sudah. Seperti itu. Oke, jadi kalau kalian mau nambahin apapun gitu ya, banyak ya. Oke, banyak nih. Oke, kemudian saya write lagi. Yang terjadi adalah, yang terjadi adalah dia nambah atau hilang, atau diganti jadi teks ini. Di tempat kalian gimana? Oke, ada di chat ya, Ali? Enggak ada. Enggak ada. Oke. Jadi hasilnya adalah, oke. Jadi semua yang kalian tulis tadi gitu ya, isi asli dalam teksnya itu hilang gitu ya, digantikan dengan tulisan yang baru. Kayak gitu. Oke, untuk si Python kayak gitu. Seperti itu, teman-teman. Oke, ada sampai sini ada pertanyaan? Enak ya, cuma tinggal open nama putnya apa, mau di write atau enggak gitu, atau write atau read. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Mari teman-teman bertanya, silakan. Cukup mudah loh sebenarnya. Gimana? Aduh, aku nggak tahu nih kalian udah ini atau belum ya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, boleh next ya. Ini perlu ini juga nggak Pak? Atau langsung ke Mandiri aja ya? Kalau Mandiri boleh, mau kalau tadi bagi sih pembahasan aja Bu, Mandiri biar teman-teman yang kerjain. Oh gitu. Oke, pembahasan gimana? Mau ini? Bu, itu di kolom chat ada yang tanya, Bu. Aduh, kenapa aku? Oke. Kalau bedanya read sama read lines, masih kurang paham. Yang mana ya read lines? Mana ya? Mana read lines? Man, halo, Pian. Baca di mana ya read lines ya? Halo? Mungkin gini ya, kalau misalnya read lines itu mungkin saya bacanya per baris gitu ya. Tapi kalau read yang di sini yang saya maksud adalah kamu mau open si filenya itu pakai hak akses apa? Oke, kalau kalian cuma open toh gitu ya, hak akses yang dikasih ke kalian itu hanya read saja. Jadi kalian nanti bacanya read lines per baris. Oke, tapi kalau kalian minta open file .txt dengan apa sih namanya rules-nya atau dengan hak akses write gitu ya, nanti teman-teman bisa melakukan write data di situ. Selain read ya, kan bisa write juga. Gitu ya. Pernah lihat Linux nggak sih yang WR itu loh? Yang akses belum pernah ya Linux ya? Jadi di Linux tuh bisa kayak hak akses saya tuh nanti bisa ngapain aja, bisa read atau write gitu. Atau enggak kalian sharing file gitu ya ke teman kalian gitu ya di Google Docs gitu ya. Aku sharingnya gitu ya. Misalnya saya sharing ke Pak Dida tuh cuma bisa ngapain sih Pak Dida bisa read tok atau cuma bisa sebagai kontributor juga gitu ya, sebagai writer juga gitu. Jadi mungkin bedanya di situ ya. Oke, coba bantu nggak Ian? Gitu. Oke, jadi kalau read itu adalah hak aksesnya, kamu bisa nge-read si filenya atau nge-write gitu ya, nulis gitu ya. Tapi kalau read lines sudah kamu bacanya nanti per baris. Itu. Sip, mantap. Oke. Kalau udah nggak ada, saya lanjutin ya. Jadi di sini perintahnya itu adalah program harus mampu menerima nama teks tertentu, bisa tadi mbox dan mbox short. Kemudian tampilkan semua baris yang mengandung string web
pada file tersebut yang ada domainnya adalah .ac.uk dan jumlahnya itu ada berapa. Oke, jadi saya mau share ke teman-teman gitu ya. Kalau nulis coding itu one by one aja ya. Oke, jadi tadi kan bilangnya adalah open itu ya file. Di sini apa sih? Oh, manipulasi kalau nggak salah. Ada 4 ya, kok cuma ada 3 ya. Kemudian handle.close. Oke, tapi pertanyaannya adalah di sini adalah mampu menerima nama file text tertentu. Oke, berarti file name-nya itu nggak bisa di hardcode langsung gini, tapi dari file. Bu, belum share screen, Bu. Masa? Iya. Oh, wow. Dari tadi ya? Ya Barusan sih. ampun, bukannya bilang. Barusan Ya. aja. Maaf. Oh, I see. Tadi aku nggak sengaja. Apa ya? Oke, sudah? Sudah ya? Oke. Jadi, pertama tuh, tadi saya ulang ya. Think simple dulu. Mulai dari yang dibilang sama Pak, atau yang bikin sama Pak Dida ya. Oke, siapkan filenya dulu, filenya data dulu, kemudian open, loop, close. Gitu ya. Berarti adalah di sini open, loop-nya close. Itu langkah awal aja. Nah, open-nya kita nggak bisa gitu. Ini ya, perintahnya adalah ambil dari inputan user. Maka kita perlu input. Oke. Ini kalau saya mau pilih file name sama dengan input. Nggak pernah langsung kirim banyak sih, kecil-kecil dulu. Masukkan nama file. Oke, ready gitu ya. Kalau sudah ready, mungkin kalian bisa nyobain gitu ya, ini benar atau enggak gitu. Apa sih nama file? Oke. Oke, nggak ada error, berarti benar gitu ya. Oke, kita bisa lanjutkan ke manipulasinya. Manipulasinya adalah looping. Jadi, kayak for tadi, in handle. Oke, di sini kalian mau ngapain aja? Oke, kalau yang tadi kan saya mau nyari baris yang huruf depannya adalah misalnya date atau huruf depannya adalah hi. Nah, kalau saya mau nyari gitu ya, ac.id tadi, UK tadi pakainya bukan lagi start with ya, tapi adalah ini ada find. Gitu. Oke, kita coba ya. Line in handle, maka if-nya, karena kita sudah read-nya line, tadi read line sama mau bilang tadi, berarti sekarang satu baris itu ada di dalam, kita bisa ambil di situ. Line, misal di ac.uk, iya. Oke, C plus kita harus setting dulu. Ini kita reference tapi kita nggak kasih tahu ya, kita kasih tahu nilai awalnya adalah 0 misalnya. Oke, terus ngapain lagi? Oh. Print. Copy aja lah. Oke. Gitu. Wah, sudah cepat kita nulisnya. Kemudian print jumlahnya. Oke. Sip. Gitu ya. Nama filenya apa ya? Short. Nah, gitu. Oke. Dia ditemukan di mana? Jadi jumlahnya adalah sekitar 166. Seperti itu. Tapi dasar utamanya itu teman-teman sudah tahu, cuma ada 3. Open, manipulasi, dan close. Oh, close-nya gini. Gitu. Sip, gitu ya teman-teman. Jadi cuma 4 yang siapkan manipulasi
close gitu. Sip. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada. Oke, sekarang teman-teman. Enggak ada? Atau bingung nggak sih teman-teman? Sebelum saya lanjut nih loh, ada bingung nggak? Ada pertanyaan kah? Aku nggak buka ini soal chatnya, jadi teman-teman harus ngomong ya. Oke, nggak ada nih, nggak ada, yakin? Oke, nah kita lanjut aja. Bener nggak nih? Halo? Aku biarkan kalian meresapi dulu. Halo teman-teman, silakan dikasih feedback. Belum, Bu. Aku sedih ya ini. Aku udah lama tidak bersua kalian ya loh. Belum ada sih, Bu. Respon gitu ya. Oke, terima kasih responnya. Thank you so much. Bahagia. Oke. Kasus kedua gitu ya. Kalau tadi saya cuma nyari UK gitu ya. Ada nggak sih di baris di teksnya ini ada UK nggak sih? Ada berapa baris gitu. Oke, yang kedua itu saya nyari gitu ya. Baris yang diawali dengan kata subjek. Terus ubahlah semua baris tersebut menjadi capitalize each word. Oke, caranya masih sama gitu ya. Siapkan file. Jadi siapkan file. Oke. Terus open. Manipulasi. Manipulasi. Close. Sorry, close. Dia. Nah, siapkan filenya. Nah, open ya. Handle. Oke. Open. Masih ada ya? File name ya? Tetap file name ya? Oke. Bisa kalian, tadi siapkan filenya di file name. Dengan input. Ini gampang banget. Oke, kayak gini. Oke, close. Oke. Nah, manipulasinya sama persis, kita tinggal for line in handle. Gak harus handle, bebas sih namanya. Oke. Nah, di sini baru kita manipulasi. Jadi, di tiap baris ini, gitu ya, tiap kita ngebaca baris di dalam file, kita mau ngapain? Apa yang kita mau ambil, gitu ya. Kalau kalian lihat ini output ya, outputnya, sorry, nanti dia akan bacanya per baris gini. Jadi, untuk yang pertama, dia akan lihat nih, ini kata-kata depannya subjek atau bukan. Bukan ya, karena bukan ya sudah, nggak usah di print. Oke, yang ini subjek atau bukan? Bukan. Dia akan nyari terus per baris. Gitu. Dia akan nyari yang mana sih yang ada kata subjeknya. Mana ya? Mana subjek? Depannya. Nah, ini subjek. Gitu ya. Dia akan nyari ini subjek. Saya akan nyari di 104 dia akan ngeprint ini. Kemudian di camel case. Ya, atau di title case. Oke. Ya? Sip ya? Oke, makanya kita di if, tetap aja mainnya if aja. Oke, apakah si line itu start with dengan subject? Udah ya? Apakah start with dengan subject gitu ya? Kalau iya ngapain? Kalau iya ngapain? Kalau iya ya kita tampilkan. Oke, print. Oke, print line-nya, kita pilih line-nya, tapi karena satu baris ya, kita strip dulu. Stripnya itu tadi buat ngilangin spasi di depan dan di belakang. Oke, sama karena kita di mau ini ya, tulisannya adalah capitalize each word, semua huruf depan di
besarkan, jadi pakainya mungkin di type. Oke, seperti itu. Kita lihat ya. Benar nggak? Kalau salah, oke. Semoga benar. Nama file apa sih? Word. Txt. Oke, seperti itu. Lihat ya. Ini S besar, C besar, R besar, E besar, dan seterusnya. Oke, kalian lihat di outputnya, di boxshot-nya, ketika subjeknya tetap kayak gini, nggak ada yang berubah gitu ya. Karena kalian cuma pakai role-nya adalah read doang, jadi cuma baca doang. Jadi file aslinya ya tidak diapa-apakan gitu ya, cuma dibaca toh. Gitu. Oke, seperti itu. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ini aku pertanyaanku, ini ada count-nya ada nggak ada count-nya gitu, bedanya apa sih? Sebenarnya kalau nggak ada count-nya pun nggak masalah gitu ya. Kalau di sini gitu ya, count-nya ini cuma mau nyari aja jumlah dari yang ada UK-nya tuh berapa, atau jumlah yang subjeknya nih, depannya ada subjek tuh ada berapa jumlah lainnya. Jadi kalau nggak diminta, nggak perlu, nggak apa-apa. Gitu ya. Ini kayaknya nggak ada deh. Gitu. Jadi nggak ada si counternya pun ini nggak apa-apa gitu ya. Ya, tapi kalau disuruh diminta berapa jumlahnya, nah baru count ini berpengaruh gitu. Ya, kalau kamu lihat sini kan nggak ada count-nya, nggak apa-apa, masih jalan-jalan juga karena for-nya itu based on dari si handle, bukan lagi dari range for-nya itu lagi kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Gampang ya, kalau gampang aku senang deh kalian diam-diam dan mengerti gitu. Oke, sip. Kalau nggak ada, ya, nah tadi itu kan kalau error gitu ya, kalau misalnya filenya error, yang terjadi adalah error juga ya. Oke, misalnya saya ngasih ngasal gitu ya. Oke, hasilnya adalah langsung kayak gini, error no such file or directory, gitu ya. Bisa kayak kasih error handling ya, dengan cara namanya adalah try dan set. Pernah nggak sih? Pernah ya. Jadi yang mana? Jadi yang dari sini kita kasih try. Oke, di sini ada kemungkinan error loh, gitu ya. Dia bilang dari sini sampai sini tuh ada kemungkinan error loh, gitu. Jadi kita cek di sini. Mungkin di sini juga di ini error loh. Loh, kok hilang? Oh iya. Tapi except print misal kita ngaco ya. Oke, seperti itu. Jadi di tampilan kita nggak akan keluar error yang kayak gini loh. Kayak line berapa errornya gitu ya. Keluar adalah kata-kata cantik adalah file tidak ditemukan. Seperti itu. Oke, contohnya ya teman-teman ketika kalian login di Facebook gitu ya, atau login Instagram gitulah. Ketika kalian nggak ngisi user password gitu ya, atau kalian klik login, yang tadi gimana? Keluar error line berapa yang error gitu atau enggak? Halo. Hai. Oh, sorry. Oke, jadi kalau misalnya kalian ke mana ya? Yang ada ini ikhlas deh gitu ya. Kalian ini nggak diisi ya? Ini nggak diisi gitu ya. Kalau kalian nggak diisi, kalau nggak ada error yang jelek nih. Kalau kita klik masuk, gagal silakan coba kembali. Ini bagus banget gitu ya buat si user. Oh ternyata login saya gagal gitu ya karena nggak diisi mungkin. Tapi kalau misalnya ini nggak diisi kemudian masuk keluarnya adalah kayak yang error saya tadi, keluar line-nya file ini error loh gitu ya di line sekian, ini akan jelek banget bagi user gitu ya. Jadi kenapa sih kita butuh yang namanya adalah try dan except? Ini sebenarnya buat ke user friendly aja gitu. Biar user itu kalau kena error tuh dapatnya kata-kata yang cantik gitu, yang bisa dimengerti gitu. Karena nggak semua orang bisa baca, oh ini error karena nggak ada filenya gitu.
Kayak gitu. Ada pertanyaan? Aku gitu aja. Ada pertanyaan nggak? Aku bingung ya. Mau ngapain lagi? Kalau ini cuma ngitung ukurannya aja sih. Ini ada errornya ya. Ini harusnya di KB. Kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Sekarang jam. Aku sih sudah ya. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ini soal 3 kamu baca sendiri. Nah, sekarang sampai ke latihan mandiri gitu. Oke, ada 12 latihan. Ini mereka kerja sendiri, Pak. Pak Dida. Ayo. Oke, kayaknya kerja sendiri ya. Aku mati ya? Jangan. Enggak tuh. Hai. Aman. Aman ya, udah chat. Ada chat. Oh, belum, Bu. Oke. Ya sudah, aman kan? Oke, nah enggak, kita langsung ke latihan mandiri ya. Oke, latihan 1 dulu deh. Oke, buatlah sebuah program yang membandingkan 2 buah file teks. Oke, kemudian kalian tampilkan perbedaan dari kedua teks tersebut, ada bedanya atau enggak gitu. Oke, bisa dicoba ya. Intinya masih sama. Oke, dari awal sampai akhir tuh polanya sama. Itu adalah open filenya, kemudian manipulasi, close filenya. Gitu. Oke. Bisa dimengerti ya? Mungkin bisa dicobain, saya tunggu sekitar 5 menit. Kalian suka lagu gak? Bisa Asik, mau share, diputarkan lagu. bisa share ini nggak sih? Kalau mau share ini nggak bisa ya? Saya pause share gitu, kalian kelihatannya gimana? Saya mau lagu apa ya? Mumpung internet kampus kenceng nih. Apa ya? Lagu apa ya? Saya lagunya jadul ya. Halo? Masih aman ya? Boleh dikerjakan 5 menit ya, Pak? Atau berapa menit? Boleh ikut aja, Bu. Waktunya ikut aja. Oke. Sekarang setengah 3 itu sampai jam berapa sih? Sampai jam 3. Setengah 4. Jam 3 ya? jam 3 lebih dikit lah kan, karena Zoom-nya nanti dipakai lagi. Sama Oh yang iya, nanti kita di out lagi. nanti kita di-kick lagi kayak kemarin. Iya. Oke. Lagu calming terus tadi ini. Ini direkam ya? Apa ya? Sudah direkam. Oke. Kita tunggu 5 menit. Kalau misalnya 5 menit nggak ada, gimana? Oke. Resume cari. Oke, aku tulis yang nggak penting dulu. Oke. Kalian udah bisa ini rock web belum? Ada yang dulunya dari SMK gitu nggak sih? Dari SMA. Hai, halo. Hai. Di rekrutmen ya lo? Kayaknya lagi serius. Kayaknya lagi pada serius. Luar biasa. Tapi karena nggak ada kameranya, jadi saya nggak tahu mereka serius atau enggak ya. Tapi saya percaya gitu ya, kita harus positive thinking ya. Yoi. Gue bingung deh. Emang ini ya, kalian tuh diem aja tuh, aku tuh nggak tahu loh kalian bobo atau enggak. Iya nggak apa-apa sih.
Ini kayaknya yang semester lalu itu ya belum ada ya, atau yang C itu nggak ada ya, yang manipulasi file ini belum ada. Ada, Bu. Oh. Belum ada kan? Ini Nggak tahu baru ya saya. di Python. Oh nggak, kayaknya dulu aku nggak ada deh manipulasi file. Ini yang ngeset Pak Anton semua, Bu. Iya. Kayaknya yang ini Luar Pak biasa. Anton yang bikin deh, yang manipulasi file. Iya, Soalnya amazing. nanti manipulasi filenya juga dipakai di minggu depan. Minggu depan kan kita belajar. Pokoknya kalau nggak dictionary sama tuple, nanti hubungannya sama manipulasi file juga. Begitu. Nah kita dulu kayaknya otodidak ya. Oke. Udah jam sekian nih. Yang mau menjawabnya? Yang mau sharing gimana cara bikinnya? Nanti tidak coklat per queen. Berupa brosur ya Pak. Kasih silver queen loh kalau kalian mau jawab. Per queen. Nanti kalau enggak saya yang jawab, saya yang dapat. Tanya, oh ada yang chat. Masih lama kok Bu. Oh, oke. Apa yang masih lama ya tadi ya? Aku nanya apa tadi? Pro web ya? Ada nggak sih yang dari ini SMK itu loh, SMK buat IT gitu ada? Atau kalian ini? Saya mau nyari recruitment. Bisa PHP nggak? Udah stres nih. Oke, udah nih Pak. Kalau biasanya kalau kayak gini mereka sharing atau kita? Ada yang sharing sih biasanya sih. Oke, tolong dong sharing dong. Boleh nggak kita sebut nama kita? Boleh, Bu Rina sebut nomor aja nih, tak kasih tahu. Oke, aku mau nomor sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 5. 5 kali 4. Nah, aku 21. 21 Gea Natasha, tapi di presentasinya belum ya. Belum ya? Iya. Iya. Enggak di Ya, sini. penting sekali. Oh, Berarti sudah ya. ding, sudah Bu. Iya. Gea Oh, Natasha. udah toh, ya. Oh, Oke ya. Oke. udah ada. Nggak ada. Gimana lu? Di masuk, Pak. Oke. Nggak ada lu. Wah, ini ada nih. Kayaknya nama ini dulu kayaknya pas di FTI ku menang juara itu loh, Pak. Yang apa sih? Unboxing teroke itu loh, bukan ya? Yusak itu, Pak. Bukan ini ya? Saya lupa ya, Bu. Enggak sih Yusak. Kamu menang yang naik motor itu bukan sih? Yang ini bukan ya? Coba Atau aja. Yusak yang betul? Yusak, halo? Kayaknya Halo, kita ditinggal Yusak ya. adakah di sini? Kayaknya ditinggal kita deh, Bu. Halo, Bu. Nah, alhamdulillah ada. Yang respon. Bener ya, kamu yang menang FTI Go dulu ya? Iya. Oh iya, benar. Oke, saya ingatanku tajam. Yusak. Ini ada kameranya nggak kamu Yusak? Boleh, Rusak Bu ini Bu, soalnya error. Atau kayaknya nggak mau ke akses, bukannya harus itu apa install ulang Windows. Wow. Oke, kalau sharing ini bisa dong, sharing code-nya. Aduh, saya tadi kurang paham, soalnya baru disambil sama itu sih apa kumpul keluarga juga. Jadi mungkin harus lihat video ulangnya dulu biar paham. Oh gitu. Oke. Oke, baiklah. Siap. Oke, terus apa lagi ya? Siapa lagi ya? Oh ini, yang gambarnya apa sih? Nathaniel David nih loh. Gambarnya lucu sekali. Ini anime apa ini? Dulu anime saya masih Sailor Moon. Nathaniel David. Adakah? 1, 1, 2, 3. Jangan ditinggal-tinggal tuh kami tuh. Halo. Aduh sedih saya.
Ini kata Mbak Dida untuk minggu depan ada lagi loh. Jadi tolong dipahami baik-baik ya. Gitu. Kalau nggak salah sampai dictionary tuple, apalagi gitu, saya lupa pakai ada hubungannya sama itu semua apa? Sama access file. Oh, wah keren. Jadi kayak semi akses database gitu ya ini filenya. Iya, ya kalau database anggaplah NoSQL Ya, lah. iya. Oh, tapi NoSQL. Oke. Aku takutnya kalian bingung tuh loh. Jadi jawabnya kayak jawaban TTS kalian, cuma ada input dan output aja. Aku lihat beberapa sih, gitu ya. Jadi sebenarnya untuk Alpro kalian bingung banget nggak sih? Nggak ada jawaban lagi. Oke. Tapi kalau dilihat dari TTS-nya, kayaknya bingung deh. Soalnya terlalu susah ya. Nanti kalau bingung ketemu saya lagi sama Bu Nila lagi loh semester depan loh. Iya loh. Ayo jangan, Bu. Ya makanya kita kuliah yang sama itu nggak enak loh kalau kalian ketemu mata kuliah yang sama loh. Oke, ini wajib ya. Bu, Jadi Bu, kalian harus... aku mau tanya boleh nggak? Boleh. Kan aku nyoba yang latihan 8.2 kan. Nah, terus itu kan aku udah ngopen. Terus itu kan berarti ditampilinnya satu persatu gitu kan? Berarti ya, dari soal satu, terus dia jawab, terus responnya apa gitu. Yes, betul. Jadi kan ini kan isinya adalah 1+1 sama dengan 2. Jadi yang pertama tuh show aja 1+1-nya sama dengan. Terus nanti kita yang jawab nih, ini inputan nih, jawab 2 gitu ya. Oh dicek 2 sama yang 2 ini sama atau enggak? Oh jadi jawabannya benar. Gitu. Terus baris selanjutnya kita show bendera Indonesia. Oke, kita jawab merah putih gitu ya. Walaupun sama tapi MP-nya ini M kecil ini yang besar, jadi jawabannya adalah masih benar gitu. Oke. Kalau kota Jogja, kota Gudeg adalah Jogja, Jakarta, jawabannya Yogyakarta ya salah. Kayak gitu. Di semi AI gitu ya. Enggak juga di. Ya, jadi yang ini adalah soalnya yang di-outputkan, ini untuk koreksi jawabannya benar atau enggak. Gitu. Oke, Bu. Sip. Yuk. Wah, keren. Oke, luar biasa. Ini cukup gampang ya. Jadi cuma for-nya open, manipulasi dengan for, close. Cuma itu. Jadi kita ambil, kita buka filenya, kita lihat per barisnya seperti apa, nah kita manipulasi, kemudian kalau udah selesai kita close. Kayak gitu. Berarti pakai for line in handle bisa, Bu? Iya, bisa. Ini for line. Emang kita pakainya semuanya adalah for line in handle. Oke. Kalian mau nulis ya, for baris in file gitu boleh. Atau in berkas gitu. Nama variabel terserah kalian sih. Gitu. Jadi pakemnya tuh sama sih sebenarnya. Open for close, open for close gitu. Kalau di sini kita masih lama sih waktunya. Kita tunggu sampai 14.45 aja kali ya Pak ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol. Boleh Bu, boleh. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan gitu ya, bingungnya di mana? Kalau males nanya di forum, boleh chat ke saya juga kan ada tuh di Alpro, di algoritma pemrograman di Telegram kan ada saya juga di situ. Boleh nanya, chat pribadi juga boleh. Di Instagram DM ya boleh, cuma aku jarang buka Instagram. Tapi ya kecat aja di Telegram gitu. Saya jawab kok. Kalau kalian malu atau takut gitu ya, nanya di forum. Oke. Tapi bahasanya yang baik ya. Gitu. Misalnya namanya siapa,
NIM-nya berapa, ambil kelas apa, baru pertanyaannya. Gitu. Jadi itu etika dalam bermessage. Gitu. Ternyata di lab 4 ini ya, akses internetnya mantap. Oke, kita tunggu 5 menit. So, kayaknya harus open cam ya. Oke, siap. Aku pengen tahu aja, pengen tahu muka-mukanya nih, kayak gimana sih. Ini aku baru pertama kali ketemu angkatan ini, so. Pak Dida udah pernah belum ketemu angkatannya Ya kalau Mita? ketemunya virtual, Bu. Kalau ketemu aslinya belum. Nggak ada yang pernah ke kampus kan? Iya ya, kasihan ya. Nggak ketemu temannya juga virtual gitu. Nah, tapi kita berdoa semoga vaksinnya berpengaruh besar. Oke. Jadi kelas online ini ya, atau kayaknya semi-semi ini sih, kayak homeschooling gitu lah ya. Kayaknya juga ada effort untuk belajar sendiri. So, kalau di kelas pun juga sama harusnya, gitu ya. Kalian harus ada effort untuk belajar sendiri juga, gitu. Oke, soalnya kalau kamu belum kena mentok salah gitu ya, kamu tidak sama kayak iklan tuh ya, nggak kotor nggak belajar. Saya pun udah belajar juga ini Python. Ternyata menyenangkan juga. Oke. Aduh, iya. Atau kalian masih terbawa suasana liburan ya? Aku liburan nontonin ini, Atta Aurel. Atta Aurel. Beritanya di mana-mana. Tuh, sudah mulai ngaco nih. Oke, aku mute deh. Jadi kemarin di string masih ingat nggak untuk melakukan pemisahan gitu pakai apa ya? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat di string di sebelum TTS kemarin? Sudah lupa ya? Oke, yes, split betul. Jadi kamu split dulu si barisnya. Oke, dari si garis 2. Nanti dapat nih 1 tambah 1 sama dengan plus 2. Gitu. Sip. Mantap. Yes, split betul. Soal dan jawabannya kan, Bu?
list 2 ini di copy semua. Adalah Oke. kayak gitu. Sip. Kalau ngoding itu saya biasanya nggak pernah langsung detail ya. Saya gayanya dulu, baru diisi macam-macamnya. Kayak gitu. Jadi ngoding saya kadang lama. Tapi itu style sih, cara coding. Kalian harus dapetin sih momennya. Kalian informatika ya, wajib coding sampai akhir hayat. Oke, ada teman-teman. Halo, ada nggak? Hai. Mita, mau share nggak hasilnya? Oh, belum Belum, selesai. Bu. Oke. Bu. Oke, sudahkah? Saya tunggu berapa menit lagi ya? Udah mau jam 3 soalnya. Saya share. Halo, Pak Dida. Pak. Mungkin beliau sedang ambil air. Halo, ada yang mau jawab? Ada yang telepon nggak? Mau jawab nggak? Please, jawab. Kalau nggak ada yang mau jawab, ya. Mantap. Suara motor. Halo. Halo. Hati-hati cuy. Motor Pak Dida nih. Di motor. Ya sudah. Ada yang mau sharing? Saya, ada yang mau di-sharingkan? Ada yang sudah bisa? Oke. Oke. Kalau nggak ada, saya yang share deh. Kalian diam-diam aja loh. Nanti dipelajari baik-baik ya. Tolong ya. Aku takut kalian punya sesuatu yang berbeda gitu. Oke. Saya mau show aja gitu ya. Yang nomor 8.1. Ada yang udah bisa jawab belum? 8.1. Ada. Ya. Misalnya punya teks 1 gitu ya, isinya adalah ini.
Ini adalah di baris ketiga. Yang satu ac.uk, yang satu adalah ac.id. Gitu ya. Kita mau melihat harusnya ini tulisannya sama dia ini sama gitu ya. Oke, untuk nomor 1 gitu ya. Caranya sama gitu ya. Cuma ada 4 cara. Siapkan filenya. Open, manipulasi, lalu close. Oke, untuk file di minggu ini ya cuma ini aja, 4 ini aja. Oke, filenya ada 2 bener ya, berarti handle 1 misalnya. Terus saya open x1.txt. Oke. Oke, ini adalah 2. Terus, ini filenya sudah ada ya, ini file dan open. Oke, ini jadi. Oke, jadi filenya ada, opennya sudah, gitu ya. Oke, manipulasi nanti dulu deh, pusing kan? Kita close dulu. Kerjakan yang kira-kira benar coba. Closer. Handle 2. Close. Oke, gitu. Nah, caranya, gimana sih caranya aku bisa bandingin antara teks udah dapetin nih di handle 1 itu untuk teks 1, handle 2 untuk teks 2. Oke, bener ya. Nah, caranya manipulasi tadi kan dengan for, bener ya. For line 1 in handle 1. Oke. Ini cara untuk akses per line dalam satu file gitu ya. Tapi gimana caranya kita bisa akses 2 file? Kalau akses 2 file biasa, ya kalian tinggal tulis for-nya 2 di sini gitu ya. Ini untuk si line 2 ngapain aja gitu. Oke. Tapi kan nggak bisa kayak gini ya. Kita harus ngakses baris pertama di teks 1 itu sama nggak sih dengan baris pertama di teks yang kedua gitu. Oke, kalian bisa pakai for dalam for. Gitu. Jadi ketika saya ngakses di line 1, setelah saya ngakses di line 1, saya juga akan bikin for lagi untuk akses di teks yang kedua gitu. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Oke, bisa ya. Oke. Nah, di sini saya akan tanya nih, apakah di line 1 itu sama dengan line 2? Oke, cuma nanya ini aja. Oke. Sama nggak sih? Oh, sama nih. Berarti aku print. Gini ya, sama. Oke, mungkin di gini dulu sih ya. Baris. Mungkin baris. Count. Saya mau per barisnya ya. Count. Oke, kemudian di count-nya di mana? Di sini count plus 1. Oke, jadi saya mau count di sini sama gitu ya. Cek dulu ini udah benar atau belum. Oke, kita coba-coba aja sih. Oh, teks 1 di sana apa sih? Teks 1 tidak ditemukan. txt bener kok. Wah ya. Bener sih. Kenapa ini? Rename. Apakah ada yang salah? Ada. Oh, ini ya. Sorry. String. Sorry. Oke. Loh, kok nggak ada? Berarti nggak ada yang sama gitu ya. Tapi aneh, kenapa nggak ada yang sama? Nah,
kalau teman-teman pengen tahu kenapa, kalian bisa print out. Tapi ada yang tahu nggak kenapa di sini nggak muncul if-nya? Yang for line 2 in handle 1. Oh iya. Oke, 2. Thank you. Wah. Oh, oke. Oh, bisa. Count. STR. Sip. Oke, baris 0 sama gitu ya. Tapi cuma baris 0-nya aja. Kan harusnya yang sama ada 2 sama 3 kan ya? Betul. 1, 2, 4. Tapi yang ke jendela cuma yang pertama aja. Dan lagi kenapa? Oke. Pernah for dalam for kan gini ya. Jadi misalnya saya jalanin ini for untuk baris pertama gitu ya. Berarti ini aku akan jalanin untuk di baris pertama untuk file yang kedua. For, kemudian for lagi dan seterusnya. Gitu. Nah, ketika nyampe ini selesai gitu ya, kemudian nyampe di line yang kedua gitu dari handle 1, begitu masuk di line kedua ini sudah habis si line-nya karena sudah di looping dari perulangan si line 1 yang pertama. Makanya biar nggak habis gitu kita bisa pakai break. Oke, karena barisnya nggak sama kayak perulangan gitu ya. Perulangan kan mulai lagi di reset dari 1 ya. Jadi kalau misalnya for 1 sampai 10 gitu ya, ketika sudah selesai masuk perulangan yang kedua di atas, nanti mulai lagi dari 1 gitu ya. Tapi di sini tuh enggak. Kayak gitu. Jadi kita coba kayak gini. Oke, seperti itu. Nih, dia bilang adalah baris 1, 2, dan 4 sama. Kayak gitu. Oke, karena si line ini aneh. Jadi misalnya kan kita mainnya karena main memori gitu ya. Jadi mainnya sudah, nih cara ngilangin ini gimana ya? Aku jadi nggak bisa pindah ke, oke. Kok jadi gini? Oke. Kelihatan ya? Oke, jadi ketika saya sudah for ke sini, oke, masuk ke baris berikutnya gitu ya. Ya sudah, nanti ketika perulangan lagi ya tetap di sini juga gitu. Dia udah selesai sampai sini. Kayak gitu. Jadi untuknya kalian sama-sama berhenti di line pertama atau line yang sama gitu ya. Kayak gitu. Halo? Masih dengar suara saya enggak ya? Sih, Bu. Internetku unstable. Masih ya? Oke. Nah, sekarang yang kedua gitu ya. Ini kan yang sama-sama. Nah, yang enggak sama gimana? Berarti kalian tinggal ngasih else aja sih. Print sama nih, print baris gitu ya. Oke, tapi tulisannya adalah tidak sama. Gitu. Kalian bisa tambahin si print lagi kan. Apa sih namanya? Teks 1. Itu isinya apa? Itu dari line 1. Kemudian teks 2 dari line 2. Oke. Saya lebih suka pikir dari yang sederhana dulu. Oke, seperti itu. Oke, jadi 1 sama, 2 sama, 3 tidak sama. Isinya adalah yang 1 adalah Aceh, 1 adalah UK. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau mau di screenshot. Kayak gitu. Atau mau kalian teman-teman punya cara lain? Ya monggo gitu. Nggak apa-apa. Ini hanya salah satu cara aja sih. Gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Yang satunya aku belum bikin deh. Ya? Ada pertanyaan nggak? Atau gimana? Ya? Jam hampir jam 3. Oke. Untuk yang soal yang kedua, hint-nya sudah ada ya tadi ya. Jadi kalian split dulu di tiap baris gitu. Jadi tampilkan line, misalnya split yang pertama itu adalah ditampilkan aja. Yang kedua itu untuk mengecek apakah jawaban dari si inputan user sudah benar. Kayak gitu.
Oke. Apa sih ada pertanyaan nggak? Mari teman-teman jadi, silakan bertanya. Iya dong, yang anunya enggak. Titik simpel aja. Jadi kalau mungkin ya, ini kan sesuatu yang sederhana dulu. Oke. Sama kayak soal saya yang nomor soal TTS yang permainan papan ada yang ngerjain nggak? Itu sebenarnya kalau kalian pikirkan itu sangat-sangat simpel sekali gitu. Sama cuma nampilin aja kotakannya gitu. Oke. Yang kedua adalah gimana cara dia maju. Sesimpel itu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, saya serahkan lagi ke Pak Dida. Oke, terima kasih Bu Nila atas waktunya. Sorry tadi koneksi saya sempat putus ternyata dan tiba-tiba mic-nya ke switch. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kuliah kita akhiri. Nanti rekaman perkuliahannya seperti biasa akan di-upload di playlist. Ini teman-teman tinggal tunggu aja. Oke, mungkin begitu Bu Nila. Ada yang mau sampaikan lagi Bu Nila? Oke, kalau terima kasih. Oke, kalau sudah, jangan lupa presensi bagi yang belum. Dan jangan lupa teman-teman hari Rabu tanggal 7 ada, hari Rabu kan bener kan, tanggal 7 ada unguided. Jangan lupa dikerjakan. Oke, begitu mungkin sekian kuliah kita kali ini. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Makasih, Pak. Makasih, Makasih, Pak. Makasih, Bu.